semuanya, perkenalkan nama saya Tita Sucilia Salsabila dengan NIM B100128. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang mata kuliah hukum lingkungan yang bertemakan penegakan hukum lingkungan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, yang pertama kita harus mengetahui pengertian apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu pengertian penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individu melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu instrumen penegakan hukum lingkungan. Instrumen penegakan hukum lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat yang pertama sanksi administrasi, yang kedua penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang ketiga penyelesaian sengketa di pengadilan, serta yang keempat penegakan hukum pidana. Jadi dalam penegakan hukum lingkungan tersebut bersifat preventif dan represif, yang berarti pejabat yang berwenang dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau usaha di bidang lingkungan, serta dapat memberikan sanksi administrasi bagi kegiatan yang melanggar perizinan lingkungan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sanksi administrasi ini ada 4. Yang pertama teguran tertulis, yang kedua paksaan pemerintah, yang ketiga pembekuan izin lingkungan, serta yang keempat pencabutan izin lingkungan. Pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penegakan hukum lingkungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, yaitu apa-apa saja. Yang pertama, melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan atau perusakan akibat dari suatu usaha dan atau suatu kegiatan. Yang kedua, menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Yang keempat, memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas dasar penerapan sanksi administrasi menurut pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013, yaitu ada 5. Apa-apa saja? Yang pertama legalitas kewenangan, yang kedua prosedur yang tepat, yang ketiga ketepatan penerapan sanksi, yang keempat kepastian tiadanya cacat yuridis, dan yang kelima asas kelestarian dan keberlanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penegakan hukum lingkungan. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, persyaratan dalam izin yang merujuk pada AMDAL, UPL, UKL, standar baku mutu lingkungan, serta peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mekanisme pengawasan penaatan. Yang keempat, keberadaan pejabat pengawas, yaitu kuantitas dan kualitas yang memadai. Yang kelima, ada dana dan sarana prasarana yang memadai, serta yang terakhir adanya sanksi administrasi yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme penerapan sanksi administrasi. Mekanisme penerapan sanksi administrasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bertahap, yang kedua ada bebas, dan yang ketiga ada kumulatif. Apa yang dimaksud dengan bertahap? Nah, yang dimaksud dengan bertahap ini yaitu didahului dengan sanksi administrasi yang ringan hingga ke yang berat. Contohnya yaitu ada teguran tertulis, kemudian ada paksaan pemerintah, kemudian pembekuan surat izin lingkungan, dan yang terakhir pencabutan izin lingkungan.
Nah, kemudian ada bebas. Yang dimaksud dengan bebas ini adalah keleluasaan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan jenis sanksi berdasarkan tingkat pelanggarannya. Contohnya yaitu ada paksaan pemerintah, kemudian pencabutan izin tanpa didahului teguran tertulis. Nah, yang ketiga ini ada kumulatif. Kumulatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada internal, serta yang kedua ada eksternal. Nah, yang internal ini adalah beberapa penggabungan antara jenis sanksi administratif. Contohnya ada paksaan pemerintah dengan pembekuan surat izin. Sedangkan yang eksternal itu adalah penggabungan antara salah satu jenis sanksi administratif dengan penegakan hukum lainnya, yaitu contohnya ada paksaan pemerintah dengan pidana. Nah, kemudian ada penerapan sanksi teguran tertulis. Teguran tertulis ini diterapkan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan atau kewajiban yang telah tercantum, namun belum menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan dan secara teknis masih bisa dilakukan perbaikan. Contohnya itu yaitu kerusakan terhadap mesin produksi, terus terjadi kerusakan IPAL, atau TPS belum sesuai dengan persyaratan teknis. Kemudian ada kriteria teguran tertulis. Kriteria teguran tertulis ini ada dua. Yang pertama bersifat administratif dan yang kedua bersifat teknis. Namun perbaikannya itu bersifat ringan, yang bisa dilakukan secara langsung dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penegakan hukum lingkungan. Apabila ada materi yang salah saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.